Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Selamat sore. Pada kesempatan ini saya akan menyatakan memberikan press release kepada rekan-rekan pers berkaitan dengan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Manggarai Barat, bahwa pada kesempatan hari ini ditetapkan sebagai siaga 1 dengan adanya informasi ancaman yang bersifat akan berpengaruh kepada kondisi Kamtibmas Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah destinasi pariwisata prioritas, sehingga perlu mengambil tindakan dan menerapkan kepada publik bahwa Manggarai Barat siaga 1 kepada ancaman Kamtibmas. Namun dengan kondisi ini, setelah kita laksanakan kegiatan di lapangan untuk melaksanakan pengamanan, Kamtibmas kembali lancar. Untuk sementara ini siaga 1 tersebut kami turunkan pada status siaga 2. Kamtibmas yang dinilai tidak lancar seperti apa? Ya. Adanya ancaman dari beberapa kelompok yang menyatakan asosiasi ataupun aliansi dan sebagainya, bahwa akan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya akan mengacau Kamtibmas. Dan itu mulai dari hasil informasi intelijen sudah memberikan viralisasi berkaitan dengan pernyataan-pernyataan sikap mereka berkaitan dengan gangguan Kamtibmas yang ada. Sejauh ini berapa orang yang tadi ditangkap? Ya, Sementara ada 3 orang. Kalau tidak dulu nanti berkembang, nanti diinformasikan kembali. Baik, ditahan itu dalam hal apa? Kenapa mereka diambil? Situasi Kamtibmas ini dilakukan pengamanan kepada para pihak yang kami anggap sebagai ancaman Kamtibmas, bahwa beberapa waktu lalu, dari agenda 2 minggu yang lalu, ada beberapa agenda yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan yang tergabung dalam aliansi ataupun asosiasi ini, memberikan aksi orasi demo kita kawal. Hanya berkaitan dengan hari ini di jam 2 siang tadi, untuk objek vital nasional itu tidak bisa diganggu, dan itu merupakan ancaman dan gangguan. Jadi pada kesempatan ini kami mengambil tindakan tegas kepada para aksi demo untuk diamankan, diambil keterangan di Polres Manggarai Barat. Nah, Pak, yang diamankan 3 orang ini, apa ada kemungkinan mereka akan dijerat hukum pidana atau ditetapkan sebagai tersangka? Selanjutnya nanti kami akan menyampaikan di kesempatan lain berkaitan dengan penetapan yang bersangkutan sebagai terlapor ataupun apa yang sudah dilakukan perbuatan yang berkaitan dengan Kamtibmas. Baik Pak, sejauh ini apakah ada objek vital di Labuan Bajo yang rusak sehingga ditetapkan ditahan? Objek vital nasional berdasarkan Kepres, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Kepolisian, wajib dilindungi karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak dan bersifat akan mengganggu, menjadi gangguan bagi ketertiban baik itu masyarakat maupun lainnya. Nah, mungkin bisa disebutkan secara spesifik maksudnya objek vitalnya tadi apa, Pak? Objek Bandara vital, ya? diantaranya bandara. Nah, Pak, selanjutnya Pak, sekarang ini kan sudah terlanjur viral terkait aksi-aksi dari oknum kepolisian tadi Pak, dan apalagi sudah beredar juga foto-foto beberapa peserta aksi yang terluka. Nah, sikap dari Polres sendiri bagaimana ini Pak? Penekanan saya pada pengayoman perlindungan kepada masyarakat, bahwa kita ini mengamankan masyarakat kita sendiri. Namun jika ini perlu tindakan upaya paksa dalam hal ini, kami akan bertindak tegas. Nah, kemungkinan di lapangan kita tidak tahu bahwa para pihak ini melakukan perlawanan dan sebagainya. Dan selanjutnya berkaitan dengan hal ini pastinya dengan kepolisian akan melakukan tindakan tegas tersebut, ada risiko yang akan diterima oleh para pengaksi unjuk rasa. Apa imbauan dari Kapolres terhadap masyarakat seluruh Manggarai Barat dan juga terhadap kelompok-kelompok aksi? Tanda kutip dan garis merahnya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi di negara ini. Baik Pak, apakah sudah ada berapa laporan yang masuk di Polres Pak dalam penanganan ini? Dari masyarakat sendiri? Lebih dari 2 atau laporan. Dari laporan mana saja itu Pak?
Dari laporan masyarakat, kemudian dari laporan kita sendiri sebagai aparat kepolisian. Laporannya lebih kepada Kamtibmas Pak ya? Kamtibmas. Pak Kapolres dari Nanti kita tunggu bagaimana proses mekanismenya berkaitan dengan penanganan yang kita amankan terhadap para aksi unjuk rasa. Tetap kita melaksanakan penempatan personil Pak di beberapa titik. Nah, hari ini akan datang penambahan dari Polres Jajaran dan dari Polda NTB. Pak Kapolres terkait objek vital ini. Apakah para pelaku aksi tadi siang ini melakukan tindakan seperti memaksa menyerobot masuk di Bandara Komodo yang disebut objek vital itu, atau seperti apa Pak, minta penjelasan? Objek vital nasional adalah diantaranya bandara. Di situ akan keluar masuk masyarakat yang datang ataupun yang akan keluar dari Labuan Bajo itu perlu kita amankan. Sehingga kenapa itu merupakan ancaman dan gangguan, perlu kita ambilkan tindakan. Dan mereka sempat berupaya masuk kepada objek vital ini. Apakah mereka memboikot Pak? Karena untuk menghindari terjadinya hal dudukan ataupun boikot itu, dan ada perlawanan kepada petugas anggota Polri yang sudah melakukan penjagaan, maka kita mengamankan para petugas. Baik, Pak, sejauh ini apakah ada fasilitas yang rusak? Tidak ada. Tidak ada. Rencana aksi dari para pelaku ini sebulan. Ya, kira-kira antisipasi yang dilakukan seperti apa itu? Yang kedua, Bapak, untuk jumlah personil yang terus ditambah ini berapa kira-kira? Kita akan melaksanakan mungkin 1.000 personil, kita akan turunkan untuk pengamanan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Dan berkaitan dengan yang disampaikan agenda, itu tidak ada agenda karena tidak ada izin mereka. Saya nyatakan bahwa mereka liar. Pemberitahuan maksudnya, Pak? Tidak ada pemberitahuan. Semuanya ada relnya, kita berjalan pada relnya. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih.